Besok di kampus ada lomba PKM gitu kan, itu kan rutin setiap tahun. Tapi sebelum poster PKM itu launching, kayak di atas itu udah ada pembinaan dulu, terus udah diwajibin bikin PKM dulu. Jadi kayak selalu paling update di antara yang lain gitu. Jadi ketika teman-teman lagi riuh, nanti kelompoknya siapa? Oh kita itu menjadi orang yang paling siap di kampus kita gitu. Jadi akhirnya karena kita paling siap, kita bisa curi start kebaikan gitu. Jadi artinya itu yang juga etos ajarkan ketika kita berada dalam asrama, ya nggak sih Mbak? Benar. Berarti aku nanti harus bilang terima kasih nih ke presiden gitu. Kayak ya iseng aja terus tulis gitu. Dan alhamdulillah terwujud. Gitu. Ya, makanya dulu kaprodinya Mbak Biro itu pas Mbak Biro kuliah kayak selalu bilang, Biro kamu tuh energinya kok kayak nggak pernah habis gitu, kamu tuh kelebihan energi gitu. Bisa ambil S2 di Inggris, terus pas pulang dari Inggris itu Mbak Biro dapat 2 tawaran gitu kan. Jadi tawaran yang pertama harus balik ke UGM buat ngajar, yang kedua adalah diminta kerja di kementerian gitu kan. Sampai nama usaha Mbak Biro itu Mbak Biro namain Kabinet Karya Anak Bangsa, makanya disingkat jadi Kabinesia. Gitu. Hai sahabat pendidikan, selamat datang kembali di Edu Action Talk. Aku Safira dan di sini kita udah kehadiran tamu spesial. Karena kenapa? Kebetulan nih saya dan tamu spesial ini adalah penerima manfaat Ethos ID, yaitu salah satu beasiswa milik LPI Dompet Duafa. Oke, halo Mbak Birul. Halo Dek Safira. Oke, gimana Mbak Birul kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah, kabarnya sehat, ceria dan bahagia. Alhamdulillah. Untuk Ramadannya gimana Mbak sekarang? Ramadannya seru karena ada beberapa hal yang mungkin di sebelum-sebelumnya kayak nggak terlalu ada, tapi tahun ini kita bikin sesuatu yang baru gitu lah ya, untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan gitu. Yang penting sih bagi Mbak Birul, Ramadan itu kayak momentum gimana caranya kita meningkatkan manfaat ke lingkungan. Dan alhamdulillah hari ini kayak bisa bikin program gitu, kayak bikin program namanya Mujahid Cilik, gimana anak-anak itu biar nyaman dan punya memori indah tentang masjid gitu ya. Masya Terus Allah. Gimana kepikiran juga THR buat karyawan, ya itu mungkin sebelum-sebelumnya nggak terlalu kepikiran gitu ya. Jadi apa namanya, gimana meluaskan manfaat sih di bulan Ramadan ini. Oke, bicara tentang meluaskan manfaat gitu ya, pasti juga pada akhirnya Mbak Birul menata dan mengkalibrasi target-target gitu. Boleh Mbak diceritakan nih kira-kira target yang sudah dicapai yang paling ciamik di tahun ini? Tahun ini apa ya? Tahun ini Mbak Bro kan lebih concern di apa ya disebutnya womanpreneur ya. Jadi kayak gimana caranya biar inilah jadi kayak pengusaha ya, bukan kayak pengusaha beneran gitu ya. Ya jadi kita targetnya tahun ini pengen benar-benar punya workshop sendiri, dan alhamdulillah sudah punya kayak home industry sendiri yang kayak di tanah sendiri, udah punya rumah produksinya sendiri. Terus habis itu karyawan juga bisa tinggal di sana. Jadi kayak menurut saya itu sesuatu yang pencapaian banget karena itu manfaatnya sustainable gitu. Maksudnya ketika kita memberi di masyarakat misalnya sekali, itu kan sekali aja. Sedangkan ini maksudnya bagaimana kita mengalirkan rezeki yang kita dapatkan kepada mereka, dan itu menurut Mbak Biru juga ngerawat kayak karya anak bangsa gitu. Karena yang kebetulan di tim Mbak Biru ini yang kerja gitu ya, semuanya emang anak-anak lokal, bukan anak lokal ya, maksudnya asli anak Indonesia, dan mereka juga punya skill khas Indonesia yang itu emang perlu banget kita rawat. Kalau bukan kita kan ya siapa lagi gitu. Benar banget. Kalau saya perhatikan Mbak Birul ini memberdayakan lah ya anak-anak muda, potensi-potensi pemuda Indonesia, kemudian dibuatkan ekosistemnya. Saya sedikit terpanggil dengan memori masa lalu ketika kita menjadi PM ya Mbak ya, PM Ethos gitu ya, kemudian kita diasramakan, kita dikuliahkan, dibayarkan, kemudian adalah pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada kita menjadi suatu ekosistem yang asik dan mendukung gitu. Nah, ada nggak sih Mbak keterkaitan antara ketika Mbak Biro menjadi penerima manfaat Ethos ID dengan kesuksesan saat ini sebagai womanpreneur gitu? Baik. Ya jadi pastinya kan apa yang terjadi pada kita saat ini itu merupakan akumulasi dari banyak pengalaman yang kita dapatin di kehidupan kita sebelumnya. Ya, betul. Jadi kayak nggak mungkin kita bisa di titik ini kalau kita nggak pernah melewati perjalanan sebelumnya. Dan kayak akumulasi experience itu membentuk bagaimana pola berpikir kita, bagaimana banyak hal lah, perspektif kita dan sebagainya itu terbentuk dari pengalaman hidup kita. Dan salah satu pengalaman hidup yang saya miliki tentunya karena di Ethos ya, waktu itu dari beasiswa Dompet Duafa gitu ya. Karena di sana juga Mbak Biru belajar banyak experience baru gitu, yang mungkin sebelumnya Mbak Biru nggak dapetin atau sudah dapetin tapi belum terlalu rapi. Nah yang Mbak Biru suka dari beasiswa Ethos itu waktu itu kita benar-benar difasilitasi dengan kurikulum yang rapi. Sebab pengalaman itu penting, tapi kalau pengalaman yang tidak rapi itu juga tidak aman gitu. Nah dengan adanya kurikulum yang kayak misalnya dari pagi kita udah murojaah ya kan, al-masurah, terus habis itu nanti kita lanjut piket gitu kan. Habis piket terus habis itu lanjut ke kampus, habis itu sore kita juga harus berorganisasi. Belum lagi nanti malam Mbak Biru tuh dulu paling suka soalnya selalu buka TPA gitu. Maksudnya di sekitar asrama itu join gitu. Meskipun teman-teman nggak ikut, Mbak Biru bikin sendiri gitu dengan masyarakat lokal gitu. Jadi kayak
itu jadi tanggung jawab sosial Mbak Birul gitu. Terus belum lagi nanti malam gitu kan masih ngajar les privat kan, kita biasa ya nyari tambahan gitu kan. Iya bener kan. Terus habis itu sama selain itu juga malam masih ada pembinaan lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita tuh diajarkan hidup yang terstruktur dan terjadwal dan kayak memastikan setiap waktu yang kita miliki itu produktif. Sebab ya semua orang punya waktu, tapi nggak semua orang bisa mengelola waktunya dengan baik gitu. Betul. Nah di etos kita itu kayak diajarin banget gitu loh, waktu kamu itu harus dipastikan semuanya manfaat, semuanya ditata. Kamu nggak bisa kayak semena-mena menggunakan waktunya gitu ya. Nah dan itu sebenarnya kayak definisi dari keberkahan waktu itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan dan menggunakan waktu kita itu untuk banyak kebaikan gitu. Ya itu di etos belajar. Makanya setelah lulus dari etos itu ketika kita kayak berada di masyarakat dimanapun, kayak pesannya ayahnya Mbak Biru tuh, kamu boleh kok tinggal di mana aja gitu. Maksudnya kamu mau ikut suamimu kemana, mau tinggal nanti mau di luar negeri, mau di mana terserah gitu. Tapi yang ayah pengen pastikan satu gitu, dimanapun kamu berada, ya kamu harus memberikan dampak di lingkungan. Nah itu kan manfaat gitu ya. Dan di etos kita kan udah terbiasa banget dengan hal seperti itu. Dan yang satu lagi yang Mbak Biru belajar juga, dalam memberikan manfaat itu kita selalu diberikan planning. Maksudnya kayak apa ya, nggak bisa kita tiba-tiba udah gitu ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk. Meskipun juga sering banyak yang dadakan sih ya, cuman meskipun dadakan tapi kita itu benar-benar menyiapkan plan dadakan juga gitu. Maksudnya kayak misalnya berpikir besok, cepat ya pada akhirnya, berpikir cepat, kreatif, terus kayak ya yang Mbak Biru suka tuh planningnya. Jadi Mbak Biru belajar banyak tentang planning dalam waktu cepat gitu kan, terus habis decision making dan sebagainya. Itu belajar banget lah di etos. Itu kayak apa ya, pas Mbak Birul di etos tuh ngerasa kayak semua waktu Mbak Birul itu habis gitu untuk produktif gitu. Bener. Ya, jadi emang karena nggak ada waktu nganggur lagi. Iya gitu. betul banget. Iya, kerasa. Iya benar. Sampai kayak teman-teman Mbak Birul tuh, Birul kamu nggak capek? Serius? Kamu habis kayak ngampus terus habis itu kamu organisasi. Terus kamu gini-gini, kamu kapan mainnya gitu kan? Mereka suka nanya gitu. Lah ini saya emang lagi main gitu. Maksudnya ya saya di organisasi ini main, saya ikut lomba juga main aja gitu. Maksudnya bagi saya itu ketika kita menikmati kan hal yang sesulit dan seserius apapun itu bagi kita ya sesuatu yang ya enjoy aja gitu. Aja, menyenangkan. Ya menyenangkan gitu. Makanya ketika gimana Dek? Pada akhirnya definisi bermain kita itu perlu direvisi ya Mbak ya. Main itu adalah ketika kita melakukan sesuatu bersama orang lain memberikan dampak dan kita ikut bahagia juga. Iya, gitu. Jadi kita menikmati setiap momen itu gitu ya. Jadi betul. Kayak ya udah mastiin aja bahwa itu tuh ngebawa manfaat gitu. Jadi ya gitu deh. Menyenangkan. Ya. Dan tadi dari cerita Mbak Birul tuh kayak nggak kehitung banget ya berapa kali Mbak Birul kemudian mendedikasikan waktunya untuk masyarakat, untuk orang lain. Ada Despro ya Mbak ya dulu ya, desa produktif. Iya ada Despro benar. Dulu namanya apa ya? Sekolah Desa Produktif kalau nggak salah. Sekolah Desa Produktif atau sekolah desa apa gitu. Ada namanya gitu ya zaman itu. Tapi Mbak Birul itu juga tadi kan bilang juga apa istilahnya ikut ke ngajar lah di TPA di lingkungan sekitar asrama. Bener itu banget. Di luar dari Desa Produktif. Di luar dari Desa Produktif. Jadi ditambah lagi. Karena di Desa Produktif Mbak Birul jadi kepala bidang kesehatan kalau nggak salah. Karena kan emang jurusan itu kesehatan. Iya betul. Terus kayak kita ngasih penyuluhan dan sebagainya. Dan waktu itu kebetulan di Jogja kan ada bencana Merapi ya. Nah, jadi kita benar-benar bikin programnya fokus untuk kayak masyarakat di Merapi dan sebagainya. Cuman kayak di luar itu, kalau Mbak Biru sih punya prinsip kayak boleh kita memberikan dampak di tempat yang agak jauh dari tempat kita. Tapi pastikan lingkungan terdekat kita itu juga merasakan keberadaan kita. Iya, jadi maksudnya ya Merapi kan jaraknya 19 km dari asrama gitu ya. Ada jaraknya benar. Nah, tapi bagaimana lingkungan yang 1 kilometer yang beberapa meter dari tempat kita ada itu dia merasakan kebermanfaatan kita enggak? Nah, itu yang selalu kayak Mbak Biru highlight sih. Jadi kayak dimanapun Mbak Biru berada, kayak mungkin kayak misalnya sekarang Mbak Biru mungkin ngajar di berbagai kampus di Indonesia. Tapi kayak Mbak Biru ngelihat di komplek perumahan Mbak Biru sendiri, Mbak Biru bikin dampak apa nih? Makanya kayak sekarang Mbak Biru bikin kelas belajar gitu untuk kelas parenting sih, itu kayak sebulan sekali buat ibu-ibu di komplek itu untuk mempelajari seperti apa gitu ya. Jadi biar tadi jangan sampai Mbak Biru udah ngajar-ngajar nun jauh sampai seberang pulau gitu ya, ke berbagai negara, tapi ternyata tetangga sendiri nggak dapat ilmunya, nggak dapat manfaatnya. Nah kayak gitu sih deh. Ya betul, aku juga sepakat sih Mbak tentang hal itu. Jangan sampai kemudian ketika kita udah bermanfaat banyak gitu ya untuk orang jauh di sana, apalagi dengan teknologi yang sangat mudah ya, menghubungkan kita dengan orang yang begitu jauh, kita sampai lupa dan menutup mata dengan keadaan orang di sekitar kita, di yang terdekat kita gitu ya. Dan itu yang juga etos ajarkan ketika kita berada dalam asrama, ya nggak sih Mbak? Benar. Coba Mbak, boleh nggak nih sedikit kilas balik pengalaman selama di asrama? Pasti banyak dong suka dukanya seperti apa? Iya.
Ya dulu Mbak Biru tuh orang yang belum pernah punya pengalaman asrama sebelumnya. Pengalaman sebelumnya mungkin di pondok ya. Tapi kan kok di pondok itu bedanya adalah visinya sama. Sedangkan di etos itu kita lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda, ya di pondok meskipun beda juga sih. Cuman kan visinya beda-beda kita itu. Meskipun sama-sama ingin belajar, tapi backgroundnya itu sangat kuat dengan background masing-masing. Sehingga kita belajar bagaimana memanajemen ego, kita belajar bagaimana, ya teman saya ternyata sifatnya beda banget. Terus experience pengalaman hidupnya beda. Karena kan anak etos kan dibesarkan di keluarga yang tidak mampu, tapi dia punya keinginan yang kuat banget kan. Nah tapi kan definisi tidak mampunya itu dia pengalaman hidupnya jadi beda-beda gitu. Yang ini punya challenge ini, yang itu punya challenge itu. Sehingga ketika disatukan itu juga menjadi challenge tersendiri gitu ya. Cuman yang Mbak, ya benar, ya awal-awal sih Mbak Bru sempet, waduh ini saya bisa nggak nih gitu ya, bisa nggak nih dengan teman-teman yang experience-nya sama-sama banyak, cuman sama-sama kuat dengan apa ya, bukan ego ya, dengan idealismenya masing-masing gitu ya. Iya benar, cuman Mbak Biru ambil sisi positifnya gitu. Jadi kayak Mbak Biru belajar banyak karena kan kita di rolling ya, kamarnya itu kan setiap berapa bulan sekali di rolling. Jadi kita kayak terpaksa atau dipaksa ketemu dengan orang yang baru, yang beda sifat dengan kita, yang ternyata itu di kemudian hari itu membangun kemampuan adaptif kita gitu. Ya jadi mungkin pas waktu itu kita ngerasa kayak ya Allah baru nyaman sama temen yang ini. Kita udah di rolling kamarnya. Rolling lagi. Bener banget. Jadi kayak dulu Mbak Biru sering kayak nggak terima gitu. Kenapa sih kayak gini gitu. Tapi ternyata di balik itu gitu ya, kayak etos tuh ingin membangun sifat adaptif kita gitu. Maka ketika kita misalnya suatu hari gitu kerja ditempatkan di berbagai negara kayak di mana ya kita biasa gitu karena kita udah sering banget berganti-ganti bertemu orang gitu. Bahkan mempelajari sifat orang baru dan sebagainya ya biasa aja gitu. Dan akhirnya dari situ pernah nih satu pengalaman yang Mbak Biru kan orangnya visual. Terus habis itu kalau belajar itu harus di suasana yang hening. Nah, teman sekamar Mbak Biru orangnya auditori, bener. Jadi dia harus dengerin musik. Ya Allah itu semalaman dia belajar dengerin musik, Mbak Biru nggak bisa belajar. Itu kayak astagfirullah, Mbak Biru kan kayak ya Allah ini gimana? Kan dalam hidup di masyarakat kita juga bakal ketemu orang yang kayak gitu kan. Kita stylenya kayak gini ketemu dengan temen yang astagfirullah di tempat kerja gitu kan. Kok beda banget sama kita gitu. Nah itu kan kita jadi gimana memanajemen konflik, memanajemen emosi kita gitu kan. Mengkomunikasikan. Mbak Biru kepikir apa saya kado headset ya gitu kan. Maksudnya untuk bilang kayak Mbak saya kayaknya nggak bisa dah. Nah, terus akhirnya Mbak Biru berpikir gitu. Mungkin kalau dia nggak belajar dengan cara seperti ini, nggak nyaman, nggak bisa masuk gitu kan. Bagaimana Mbak Biru bisa mengapresiasi dia, tapi Mbak Biru bisa belajar. Akhirnya Mbak Biru ambil strategi. Mbak Biru lihat jam tidurnya jam berapa nih kakak kelas ini. Kan sama kakak kelas gitu kan. Oh dia tidurnya jam segini. Makanya pas Mbaknya lagi belajar, saya tidur. Nah karena kan ada suara-suara saya nggak bisa belajar. Tapi bisa ya tidur Mbak ya ketika ada suara-suara Masih bisa tidur. Tapi ketika titik lengahnya nih Mbaknya misalnya dia udah jam 11:30 tuh ngantuk. Gantian Mbak Biru yang bangun gitu. Jadi akhirnya ya itu kan strategi ya. Nanti kita akan dealing with so many people gitu ketika kita hidup dan gimana caranya kita pintar-pintar untuk bisa mengapresiasi orang lain, tetap membuat orang lain nyaman, tapi bukan berarti sampai mengorbankan apa yang itu menjadi target kita sendiri kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya dari situ Mbak Biru terus belajar. Jadi ketika misalnya kayak kebetulan Mbak Biru dari Jogja terus pindah ke BSD yang masyarakatnya beda banget gitu ya. Ya biasa aja gitu. Karena aduh saya udah sering ketemu dengan model-model ya, udah ditempa nih di asrama. Udah ditempa gitu ya. Dengan misalnya ketemu dengan masyarakat yang alirannya macam-macam gitu ya. Aduh di asrama mah aliran hidupnya beda-beda gitu kan. Nah itu udah kayak aduh biasa aja gitu. Ya ketika misalnya Mbak Biru kemarin kuliah di Inggris gitu ya, ketemu dengan orang yang backgroundnya macam-macam dari berbagai negara, saya udah biasa gitu. Karena tadi belajar banyak ketika di asrama. Jadi emang experience itu matter gitu ya. Maksudnya emang dia itu berdampak banget gitu. Karena meskipun itu cuma 3 tahun gitu ya, tapi menurut saya dari banyak pengalaman hidup yang saya lalui, 3 tahun itu termasuk 3 tahun yang mematangkan kayak semua pengalaman-pengalaman hidup saya sebelumnya gitu. Dan kemudian ketika sudah dilepas dari asrama, menjalani 1 tahun sisa perkuliahan ya, itu bisa lebih ciamik lah dampaknya gitu ya Mbak. Bener banget. Dan mindset hematnya juga masih ada. Enggak, saya kan abis lulus dari etos itu 6 bulan, kan dulu kan gratis kan, abis itu gimana nih caranya biar tetap gratis, bisa tetap nabung dan sebagainya. Akhirnya cari-cari gitu kan, nebeng tempat dosen itu 6 bulan tinggal di tempat dosen. Tapi di sana juga saya jadi belajar hal baru gitu kan, belajar banyak hal. Jadi artinya di etos kita juga belajar survival kan, maksudnya ya. Dan itu juga kita kan jadi berpikir strategi ya. Ketika Mbak Biru lulus juga kayak Mbak Biru berpikir gimana nih ketika saya lulus dari etos, saya juga memberikan dampak yang luas, tapi saya dapat kosan gratis juga gitu kan. Tapi ini akhirnya saya menemukan gitu kan, malah ketemu dengan dosen yang bagus banget. Terus di situ juga ada ekosistem mahasiswa yang sama-sama bagus.
kita tinggal di sana bareng-bareng karena rumahnya kebesaran gitu kan. Akhirnya kita bikin macam-macam hal lah di sana gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah gitu ya, ditemukan lagi gitu dengan ekosistem yang sesama bagus. Karena mau nggak mau pengalaman hidup kita juga yang akan menuntun kita itu ingin membangun experience apa di jenjang usia kita berikutnya. Jadi kayak Mbak Biru di Ethos ketemu dengan lingkungan yang kayak gini, dengan pengalaman yang kayak gini gitu, membuat Mbak Biru ketika dimanapun berada itu kayak terbimbing gitu. Kalau bisa aku bikin iklim kayak gitu. Iya betul. Ya jadi ketika kayak sekarang Mbak Biru bisa jadi masyarakat gitu, tinggal di BSD, lihat kayak masjid gitu, kok nggak terlalu ada program sih, kayak geli gitu, mau ngapain sih, terpancing gitu, aduh bisa nggak nih kalau bikin klinik nih bareng-bareng, ternyata di sini banyak nih tenaga kesehatan, banyak yang ada jadi dokter, jadi farmasi, macam-macam, keperawatan juga banyak kayak Mbak Biru gitu kan, akhirnya terus kita bareng-bareng, bisa nggak sih kita bikin, akhirnya bikin klinik berduafa, terus kayak anak-anak gitu kan, habis maghrib ke isya, kok rame banget sih mereka gitu. Bisa nggak sih mereka ini dikelola gitu, jangan-jangan mereka ini penyebab ramainya kenapa gitu kan, bosen macam-macam, bisa nggak kalau dikasih pelajaran buat mereka, akhirnya bikin TPQ yang khusus malam bisa, jadi akhirnya apa ya, tergelitik gitu, kita jadi nggak terbiasa untuk diam di lingkungan manapun gitu. Betul. Jadi ya itulah di Ethos kayak gitu ya diajarinnya. Iya, karena kita sudah diberdayakan, ternyata konsep pemberdayaan dari LP Dompet Duafa ini menjadikan kita orang juga bisa memberdayakan orang lain dan sekitarnya gitu. Benar-benar. Jadi dampaknya itu beruntun gitu. Karena itu kan Mbak tujuannya gitu ya. Benar. Harapan dari LP Dompet Duafa itu memberdayakan orang gitu ya, beberapa sekelompok orang supaya dia juga bisa memberdayakan di tempat atau lingkungan barunya. Betul. Ya, gitu. Memanjangkan manfaat tadi ya. Iya, melebarkan sayap bermanfaat. Dan kita bicara ini ya Mbak ya, tentang sebuah konsep pemberdayaan gitu. Saya yakin pasti yang sangat berpengaruh besar itu juga tentang pembinaan di Ethos ID. Iya benar banget sih. Nah, boleh nih Mbak diceritakan barangkali ada beberapa cerita tentang pembinaan yang kemudian melekat sampai saat ini. Yang Mbak Biru suka dari pembinaan di Ethos itu kan kita itu selalu dapat lebih awal dari teman-teman di kampus. Ya. Maksudnya kayak misalnya ya besok di kampus ada lomba PKM gitu kan, itu kan rutin setiap tahun. Tapi sebelum poster PKM itu launching, kayak di Ethos itu udah ada pembinaan dulu, terus udah diwajibin bikin PKM dulu. Jadi kayak selalu paling update di antara yang lain gitu. Jadi ketika teman-teman lagi riuh, nanti kelompoknya siapa? Kita udah gitu. Kita udah gitu. Terus kayak misalnya ada mau pemilihan apa, ketua BEM, pemilihan apa gitu. Nanti periodenya kita kayak udah di briefing jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak kita itu menjadi orang yang paling siap di kampus kita gitu. Jadi akhirnya karena kita paling siap, kita bisa curi start kebaikan gitu. Jadi artinya ketika ada peluang-peluang juga kita jadi udah tahu duluan, ada informasi hibah gini itu dan sebagainya. Dan yang paling bagus yang kedua, jadi seperti Mbak Biru pernah sampaikan itu sebenarnya pembinaan di Ethos itu kan memang yang pertama memang karena kita ngundang pembicara dan sebagainya, yang kedua kan dari pembina yang mendampingi kita di asrama, yang ketiga adalah pembinaan lintas kakak angkatan dan adik angkatan yang kita temui dalam keseharian gitu. Yang itu menurut Mbak Biru juga sangat bermanfaat. Nah Mbak Biru bahas satu-satu dari mana nih? Yang pertama dari ini dulu, yang pembinaan rutin gitu ya. Pembinaan rutin sama kan ketua, apa nih namanya kalau ketua misalnya yang Ethos Jogja gitu namanya apa? Direktur. Ketua angkatan. Bukan, ketua. Kayak biasanya kan dosen atau apa yang Komting apa ya namanya ya? Mbak Biru lupa deh. Nah pokoknya yang penanggung jawab wilayah. Korwil ya, bener Korwil ya. Lupa kan udah berapa puluh tahun yang lalu. Ya jadi Korwil. Ya jadi Korwilnya itu kan biasa orang keren di kampus. Kayak dulu kan di Jogja itu pernah kayak Pak Romi, terus habis itu pernah juga Pak Murwantoko, itu sekarang beliau jadi profesor gitu. Jadi kayak itu orang-orang yang penting di kampus dan punya pengalaman banyak. Jadi kita tuh jadi percaya diri gitu. Maksudnya ketika di kampus jadi percaya diri karena kita di guidance oleh orang-orang yang punya dampak besar di kampus gitu. Jadi kita juga selalu update dengan banyak informasi dan rasa percaya diri bahwa kamu tuh mampu itu benar-benar dibangun gitu. Nah jadi itu yang pertama. Terus yang kedua waktu itu yang terkenang banget sih sampai sekarang yang pas Pak Romi waktu itu bilang cerita itu. Jadi kayak yang penerima beasiswa, pemberi beasiswa tuh nggak pengen kalian ngembaliin dana zakatnya apa gimana. Tapi ya cara kalian dengan berprestasi dan sebagainya itu adalah bentuk terima kasih kalian. Makanya waktu itu Mbak Biru tulis habis kegiatan itu langsung Mbak Biru tulis kayak aku pengen jadi mahasiswa berprestasi 1 UGM. Terus kayak aku nanti pengen ngucapin terima kasih ke seluruh rakyat Indonesia yang ngasih aku zakat. Kan Mbak Biru itu kuliahnya didanain nama rakyat. Terus zakat beasiswa Ethos ngedanain Mbak Biru di asrama, pembinaan dan sebagainya. Jadi kayak Mbak Biru itu seluruh sel-selnya itu kayak dibiayain sama umat gitu. Ya. Jadi makanya Mbak Biru di hari itu juga langsung punya cita-cita kayak nanti saya berarti harus ngobrol sama presiden gitu. Karena dia yang mengepalai seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Nah jadi akhirnya
Iya bener, itu jadi mengawali dari perkataan-perkataan yang sering saya dapetin di pembinaan itu kayak melejitkan gitu, banyak mimpi-mimpi berikutnya yang kemudian tumbuh gitu ya. Kayak dari pas waktu itu Pak Robi bilang kayak gitu, terus Mbak Biru kayak, berarti aku nanti harus bilang terima kasih nih ke presiden gitu. Kayak ya iseng aja terus tulis gitu, dan alhamdulillah terwujud. Gitu. Iya, jadi kayak Mbak Biru tuh seneng banget dengan kayak gitu. Jadi kita kan dibina secara terus menerus gitu. Minggu ini misalnya semangatnya baru turun, minggu depan udah dapet lagi. Jadi kayak di charge terus, jadi makanya full energy. Makanya dulu kaprodinya Mbak Biru itu pas Mbak Biru kuliah kayak selalu bilang, Biru kamu tuh energinya kok kayak nggak pernah habis gitu, kamu tuh kelebihan energi gitu. Kayak saya ngelihat kamu itu kayak nggak pernah istirahat gitu. Ya saya gimana ya Bu ya, saya selalu dibilang kayak gitu waktu itu pas diwawancara sama media gitu kan, gimana nih menurut Kaprodi gitu, gimana saya ini nggak ngerti deh, Biru ini kayaknya energinya banyak banget gitu. Gak habis-habis. Iya nggak habis-habis, dia habis bikin project ini, habis itu penelitian itu, kayaknya dia masih ngurusin organisasi, jadi ketua, jadi apa, kayak nggak pernah lelah gitu katanya. Ya karena kita di charge terus gitu. Betul. Kayak lagi mau lemot baterainya di charge lagi, mau lemot baterainya lagi di charge lagi. Jadi itu kayak hal yang emang penting banget buat kita gitu ya. Karena kan emang kata riset manusia itu kan dalam seminggu itu ingatan kita itu menurun tinggal 25% terhadap hal yang baru kita dapetin. Jadi kayak misalnya nih, hari ini kita dapat motivasi kayak gini misalnya ya. Kita dengerin nih, saya kan semangat banget nih. Nah dalam seminggu ingatan kita tentang motivasi itu tinggal 25%. Nah di etos setelah seminggu dicas lagi, jadi kan ada lagi gitu kan, jadi penuh lagi gitu ya. Jadi apa namanya, itu yang dari pembinaan. Belum lagi kan dari rutin keseharian yang sama ketua apa sih namanya, pembina asrama ya. Betul. pendamping asrama gitu kan, banyak membangun rutinitas kita. Kayak misalnya Mbak Biru kan orangnya suka berorganisasi, terus kadang-kadang kan pulangnya malam. Tapi kan di sisi lain asrama punya peraturan dong, ada jam malam. Waktu jam malamnya jam 9. Iya jam 9. Maka padahal Mbak Biru kok rapat macam-macam bisa sampai itulah ya mahasiswa gitu kan. Nah terus habis itu kan itu kita jadi belajar gimana lobbying, seni lobbying juga, maksudnya lobbying kepada pembina asrama juga, lobbying kepada organisasi yang kita ikutin juga gitu. Jadi awal-awal tuh bagaimana kita bersikap profesional gitu. Jadi akhirnya Mbak Biru tuh jadi jam 9 itu kayak teman-teman Mbak Biru udah tahu, Biru kamu udah jam 9 loh, bukannya kamu anak asrama. Jadi mereka sampai bisa tahu kayak gitu. Udah ini nempel ya? Udah nempel, karena Mbak Biru selalu kayak berusaha kayak gitu ya. Meskipun ya pernah juga ya kucing-kucingan, maksudnya kayak aduh pulang jam 11 gitu kan, ketok-ketok ya itu nggak ada juga lah kayak gitu-gitu. Ya cuman apa namanya, kita jadi belajar tentang seni lobbying. Dan pernah Mbak Biru itu waktu itu pelantikan ketua, ingat banget pas jadi ketua himpunan, itu kan dilantik sama Kaprodi ya. Di hari itu juga ada pembinaan etos. Kita kan nggak boleh izin pembinaan. Iya betul. Masa Mbak Biru mau dilantik nggak boleh izin sama etos? Itu kan Mbak Biru, wah gimana ceritanya? Orang Kaprodi saya datang buat ngelantik saya, kata saya. Kok saya nggak boleh datang? Wah itu kan, itu lobbying. Kan jadi kita harus belajar kemampuan lobbying kepada pembina etos. Di sisi lain juga, wah gimana nih? Saya harus lobbying ke Kaprodi yang datang gitu kan. Akhirnya oke deh, jadi kamu dilantiknya berapa menit katanya, bukan sampai detil gitu. Prosesi pelantikan intinya berapa menit pelantikannya? Paling 10 menit sebenarnya kan, dari rundown jam 8 sampai jam 12 itu kan pelantikannya cuma 10 menit sebenarnya. Ya udah, berarti pastikan aja kamu hadir di sesi pelantikan katanya. Iya, katanya serius, katanya ini semua anggota saya hadir. Masa saya cuma hadir di situ? Iya, gimana caranya? Kamu kan punya 2 kewajiban yang harus dilaksanakan saat itu juga. Itu Mbak Biru waktu itu sempat kayak, ini gimana sih? Cuman itu ternyata Mbak Biru diajarin buat seni lobbying tingkat tinggi gitu kan. Akhirnya Mbak Biru bener-bener izin bentar di pembinaan, ya bener beberapa menit itu doang. Akhirnya iya benar, dilantik. Abis dilantik Mbak Biru benar-benar izin. Itu meskipun teman-teman kayak, gimana sih masa ketuanya malah yang izin gitu ya. Cuman ya itu nanti menjadi skill yang bermanfaat ketika suatu hari kita dihadapkan pada sebuah situasi yang penting. Kayak misalnya kayak Mbak Biru kemarin kerja di kementerian gitu kan. Di saat yang sama misalnya harus ketemu dengan ini. Di saat yang sama kita harus gimana. Itu kan skill lobbying tingkat tinggi. Nah dan itu Mbak Biru diajarkan banyak dari kasus-kasusnya yang terjadi saat kita di etos gitu ya. Nah, jadi awalnya mungkin waktu itu kita kayak ngerasa, apa sih gini banget gitu ya, segitunya segitunya. Masa sih ini penting kalau kegiatan yang lain penting. Terus kayak seumur hidup kan sekali doang dilantik jadi ketuanya saat itu kan. Maksudnya, tapi ya ternyata itu sebenarnya baru diajarin skill baru gitu kan. Tuh, terus habis yang terakhir ada dari kakak-kakak kelasnya. Jadi kayak dari kakak kelasnya kita belajar banyak hal yang Mbak Biru pernah ceritain itu. Kayak apa namanya, ngedenger nama kakak kelas, terus mereka tuh habis pulang dari kampus tuh selalu bawa sesuatu.
bawa plakat kayak selalu ya, bawa piala pasti ada habis-habisnya memang. Iya, dari sekian banyak kan satu asrama kita sekitar 13 orang 13. Ya. Jadi itu pasti ada kakak kelas yang pulang habis ngisi di sini nih. Tadi aku ketemu keren banget nih kakak kelasnya kok bisa ngisi-ngisi ya. Jadi, gitu kan. Wah, aku juga harus dong. Terus jadi kayak penasaran, Mbak kok bisa sih sering ngisi-ngisi gitu? Iya, mbaknya ini kenapa bisa ngisi? Dia kan mawapres, kamu tahu nggak sih? Oh iya mawapres, mawapres itu apa? Akhirnya jadi kepo, terus pengen tahu kayak emang kamu pengen jadi kayak gitu juga? Iya Mbak, aku pengen kayak gitu juga, gimana ya caranya? Akhirnya ketemu gitu. Nah, ekosistem kebaikan dan kompetitif untuk membangun kita lebih baik itu yang membuat kita jadi tertrigger gitu. Karena udah tertrigger mingguan tadi dari pembinaan, harian dari aktivitas yang dijadwalkan, yang ketiga dari orang-orang di sekitar kita. Kan lingkungan terdekat kita itu akan membentuk kita jadi seperti apa. Betul. Ya, dan itu bener-bener kayak tiap hari dilecutin dengan ya ampun, mbaknya udah bawa ini. Ya Allah, sebelah sana kamar sana habis dapat penghargaan ini. Aku sebelah apa? Iya, harus nih. Iya. Jadi kayak masa sih aku nggak punya apa-apa? Kayak malu aja gitu, malu aja. Saya harus bisa juga gitu. Jadi akhirnya jadi tadi tertrigger untuk membuat sesuatu nih. Aku juga harus berkarya sesuatu gitu. Meskipun awalnya ya nanya-nanya. Jadi kayak berikut PKM pas awal-awal juga nggak ngerti kan caranya. Habis itu, kamu punya kelompok belum dek? Belum mbak, aku nggak tahu, belum terlalu kena. Udah gabung aja gitu kan, sama kelas gabung aja. Nanti kamu yang cari tanda tangan. Oh ya udah nggak apa-apa. Kan awal-awal. Awalnya gitu ya. Iya, awalnya suruh cari tanda tangan sama ngeprint. Ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga anak bawang kan. Tapi dari situ justru nanti belajar dan bisa jadi expertnya. Iya, dan bener. tadi Mbak Birul juga ceritakan bahwasanya jadi mawapres nih, dan itu belum diceritain gimana, ntar lagi boleh ya diceritain juga. Siap. Ya jadi berawal dari kayak gitu, maksudnya berawal dari ya udah ada kesempatan Mbak Birul coba gitu ya. Jadi kakak kelas suka, udah kamu yang ngeprint ketemu dosen, tapi minta tanda tangan. Tapi berkahnya Mbak Birul harus minta tanda tangan, kan jadi justru kenal sama dosen yang senior, kan pembimbing tuh biasanya dosen yang udah lumayan. Betul. Kan. Jadi Mbak Birul masih maba tapi kepaksa link kepaksa ketemu terus kamu siapa gitu kan, terus ditanya oh iya Pak saya kelompoknya Mbak ini, kelompoknya Mas ini. Oh itu ya saya tadi minta tanda tangan soalnya beliau lagi kuliah lagi gini. Oh yaudah kamu jurusan apa, ditanya-tanya kan. Lanjut jadi lumayan lanjut tahun pertama. Tahun kedua kayak Mbak Birul ngeliat kayaknya yang menang gitu-gitu aja deh. Maksudnya yang menang itu nggak terlalu karyanya extraordinary gitu. Aku juga bisa kok bikin yang kayak gitu. Jadi kayak pas awal-awal masih follow, tapi dari situ kan Mbak Birul mencermati. Jadi sering baca tulisan yang dimintain tanda tangan itu. Masa Mbak Birul mau minta tanda tangan nggak ngerti isinya kan? Mbak Birul baca dulu, oh ternyata kayak gini. Terus Mbak Birul cermati yang lolos PIMNAS dapat medali, oh kayak gini gitu kan. Dari situ bener, akhirnya tahun kedua kayak Mbak Birul coba, ya udah sekarang aku bikin kelompok sendiri aja gitu. Akhirnya ya bisa gitu ya. Jadi kayak awalnya dari coba-coba, berawal dari hal-hal kecil gitu ya, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang besar, termasuk mawapres. Itu kan awalnya kayak Mbak Birul termotivasi dari kakak kelas etos. Jadi ada kakak kelas etos yang emang dia udah jadi mawapres duluan. Dia itu kayak menurut Mbak Birul dia keren banget gitu. Keren banget. Kerennya karena tadi tiap minggu dia kayak ngisi seminar kemana-mana. Terus kayak pokoknya namanya tuh sering disebut-sebut gitu. Kayak Mbak Birul tuh fakultasnya jauh banget dari fakultas si mbaknya ini. Tapi kayak Mbak Birul nyebut nama itu langsung notice gitu. Ya, orang langsung notice gitu kayak wah, ini keren banget gitu kan. Kok bisa ini lintas fakultasnya jauh banget, kok orang bisa kenal sama dia ya. Berarti kan orang yang memang sangat dikenal gitu kan. Dari situ kayak seru deh Mbak Birul kalau misalnya mengambil peluang jadi mawapres gitu kan. Ada Mbak Birul nanya-nanya, gimana sih Mbak biar jadi ini? Wah ya Rul, kalau kamu jadi mawapres tuh dinilai dari aspek ini nih. Karena mereka ngasih tahu. Ya jadi itulah pentingnya kalau hidup kita itu jelas mau kemana. Jadi orang jadi bisa ngarahin. Kayak Mbak Birul punya cita-cita jadi mawapres, Mbak Birul ceritain, orang jadi bisa ngarahin gitu. Kayak Mbak aku nanti pengen jadi ini nih. Oh iya Birul, kalau kamu pengen jadi itu yang dinilai itu aspek karya tulis ilmiah, aspek banyak-banyakan prestasi gitu. Terus minimal prestasinya tingkat di atasnya universitas gitu kan. Minimal tingkat provinsi, nasional atau internasional gitu kan. Terus habis itu selain itu juga kemampuan bahasa Inggris kamu. Oh gitu ya Mbak. Berarti kalau kamu pengen jadi mapres itu kan nanti semester 3 katanya. Kamu siap-siap dari sekarang. Wow. Nah, jadi curi start lagi tuh. Curi start lagi ya, karena apa? Pertama kita tahu cita-cita kita, kedua pas dihadapkan dengan ekosistem yang mensupport kita gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah ketemu deh
Jadi akhirnya ya udah langsung bikin planning, bikin ini dan jadilah. Bahkan ketika kita sudah men-set impian kita, pada akhirnya berikhtiar untuk menuju jalan itu. Benar, dan disupport oleh orang di lingkungan kita karena kita tahu mau jalan kemana nih. Kayak tadi Dek Safira kan, Mbak Biro tahu mau menuju ke sini. Oh ya udah tinggal pesan Grab aja misalnya, karena tahu tujuannya ke sini. Coba kalau misalnya nggak tahu kan, gimana ya kan bingung. Ikhtiarnya seperti apa gitu. Apalagi juga didukung dengan lingkungan etos yang sangat support ya Mbak. Benar banget. Asrama, pembinaan dan lain sebagainya, itu emang keren banget. Oke, ini banyak banget cerita-cerita perjalanan Mbak Birul, kilas balik lah ya ketika masa-masa kuliah begitu. Jadi dari Mawapres begitu ya Mbak ya, kemudian gimana bisa berinteraksi dengan perbedaan kepribadian, personality, gaya belajar yang benar-benar sampai akhirnya bikin kita harus jago lobbying kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah bermanfaat. Benar banget, di masa yang akan datang ya. Nah tadi Mbak Birul sempat juga nge-spill nih bekerja di kementerian. Boleh sedikit diceritakan gitu Mbak, dan kemudian apa sih yang diambil pelajaran selama menjadi PM dan diterapkan ketika bekerja di kementerian itu? Oke, jadi Mbak Birul itu kan sebenarnya jurusan kesehatan. Ya. Jadi bisa ambil S2 di Inggris, terus pas pulang dari Inggris itu Mbak Birul dapat 2 tawaran gitu kan. Jadi tawaran yang pertama harus balik ke UGM buat ngajar, yang kedua adalah diminta kerja di kementerian gitu kan. Mbak Birul sempat bingung nih. Karena Mbak Birul passionnya ngajar gitu kan, cuman ke UGM jauh gitu kan. Habis itu aduh gimana nih. Terus waktu itu kan meskipun bisa daring, cuman kan saat itu aja. Tapi kan ke depannya gimana harus gitu kan. Datang, benar gitu, ya, itu kan kalau Jogja Jakarta itu mungkin ada kereta yang cuma 30 menit ya boleh sih gitu berarti kan. maksudnya di Jakarta di sini jauh dari UGM karena di Jakarta ikut suami, keluarga. Iya, gitu suami kan Mbak Birul di BSD ya. BSD Jakarta coret sih ya. Cuman kan kan harus ke Gambir kalau mau naik kereta, harus ke Suta kalau mau naik ini pesawat kan, jadi kan jauh gitu kan. Terus akhirnya Mbak Birul ambil tawaran, ya udah deh yang di deket-deket sini aja, ambil yang di Kementerian Desa. Waktu itu jadi tim tahun dulu disebutnya itu tim ahli staf khusus menteri, tapi pas di tahun Mbak Birul disebutnya tim bahan staf khusus menteri. Jadi kayak kan menteri, terus menteri punya staf khusus, nah staf khususnya punya tim, nah itu timnya salah satunya Mbak Birul. Masya Allah. Nah jadi justru Mbak Birul bekerjanya itu bukan di bidang kesehatan. Maksudnya di staf khususnya itu di bidang kerjasama perguruan tinggi dan luar negeri. Terus kementeriannya juga Kementerian Desa gitu ya. Nah itu juga Mbak Birul sempat kok bisa ya? Kok bisa ya? Pertama Kementerian Kemendes kan, Kementerian Desa dan Transmigrasi itu kan nggak nyambung sama kesehatan. Yang kedua kok di bidang kerjasama perguruan tinggi dan luar negeri lebih nggak nyambung lagi gitu ya. Nah cuman kan orang itu Mbak Birul kan nggak daftar, maksudnya dicari gitu ya. Jadi orang ketika mencari kita pasti dia ngelihat track record kita gitu ya. Kenapa Mbak Birul diterapkan di situ? Ya karena memang Mbak Birul suka nulis gitu kan. Terus habis itu punya pengalaman internasional yang lumayan banyak. Kemudian juga dekat dengan banyak perguruan tinggi. Maksudnya dekat dengan banyak mahasiswa dan emang sering ngajar lintas kampus gitu kan. Jadi akhirnya ya di situ jadi sesuatu yang tepat gitu ya. Nah, ketika kerja di kementerian, lagi-lagi dihadapkan dengan banyak skill yang lain ya. Skill lobbying, skill manajemen waktu, belum lagi skill public speaking juga pasti ya. Public speaking, interpersonal speaking, yang itu udah kita asah banget ketika di Ethos gitu ya. Karena di sana kita ketemu dengan banyak hal dan banyak orang baru. Apalagi Mbak Birul kan di bidang kerjasama. Jadi itu sering banget ketemu sama staf khusus lintas kementerian. Jadi kayak misalnya ketemu dengan Kementerian Pendidikan, ketemu dengan macam-macam. Nah itu kan kita gimana harus ngebawa program-program di kementerian kita dan sebagainya. Jadi kayak skill presentasi pas lomba-lomba dan itu sebagainya kepake banget. Jadi kayak Mbak Birul pas kerja di sana tuh kayak ini perasaan kayak kita dulu pas di organisasi dah gitu. Jadi kayak nggak kerja gitu. Seneng ya. Jadi menurut Mbak Birul sebenarnya kita bekerja itu kayak perpanjangan dari experience yang pernah kita dapetin. Mungkin bagi orang yang dulu nggak pernah punya pengalaman aktif di organisasi, sering ikut lomba, terus mendapatkan ekosistem yang rumit kayak di Ethos gitu ya, di tempat kerja yang baru itu sesuatu yang shock gitu, yang harus mengalami shock culture dulu, perlu adaptasi yang lama. Betul. Tapi bagi Mbak Birul karena udah sering, sudah biasa. Jadi ketika itu ya ini cuma beda tempat doang gitu kan, beda tempat doang, terus kayak ngerjainnya ya kan misalnya ngerjain program, bedanya itu skupnya nasional aja. Kayak misalnya dulu Mbak Birul pas di kampus misalnya bikin penelitian, kan itu skupnya ya skup penelitian Mbak Birul. Tapi pas sekarang bedanya Mbak Birul bikin sesuatu yang itu akan berdampak pada kebijakan nasional. Betul. Nah gitu aja. Jadi menurut Mbak Birul ya tadi emang penting sih memperkaya pengalaman hidup sebelumnya gitu ya. Termasuk ketika Mbak Birul di Ethos sebetulnya sudah belajar banyak itu. Ya ini tinggal ya udah tempatnya di mana aja mah ya sok aja gitu. Konsepnya sudah dibentuk dengan matang. Bener gitu. Ya jadi ya Mbak Birul enjoy aja gitu. Maksudnya ini mah kayak kemarin gitu. Ya cuman tempatnya aja di sini. Tempatnya aja yang beda. Iya jadi gitu. Bener sih. Termasuk kayak sekarang Mbak Birul buka usaha gitu.
ya itu ya biasa aja gitu, sama, mirip ya benar, karena kan landasan-landasan kayak leadership, kemampuan public speaking, manajemen dan sebagainya itu kan dipakai di berbagai hal, di berbagai aspek pekerjaan. Dan kita kerja di bidang apapun, berhadapan dengan siapapun, ya skill-skill dasar itu bakal kita gunain kayak gitu sih deh. Pada akhirnya itu yang kemudian diterapkan juga di tempat-tempat yang lain. Benar ya, dimanapun kita berada gitu sih. Betapa kemudian etos itu memang menjadi tempat atau ladang yang sangat bermanfaat juga ya Mbak ya, ternyata untuk kita. Itu kalau bisa dibilang, wah orang kalau udah masuk etos rugi banget kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Benar ya. Dan juga rugi banget kalau semisal kita juga nggak memberikan dampak lingkungan sekitar. Karena kan kuncinya sebenarnya di sana ya Mbak ya. Meskipun kita dapat pelatihan atau kemudian dapat sesuatu yang sangat wow gitu ya seperti Ethos ID, tapi kita gagal untuk mengaplikasikannya, gagal untuk mengcopy lah ya, memirroring dan mengembangkan, itu juga nggak akan bermanfaat gitu. Oke, Mbak Birul kan sudah merasakan begitu ya manfaat menjadi penerima manfaat, manfaat jadi penerima manfaat dari program-program yang kemudian dihasilkan oleh Dompet Duafa. Mungkin Mbak Birul ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana, pada alumni rekan-rekan kita ya tentunya. Apa ini? Oh ya, oke. Baik, jadi kalau yang Mbak Birul kagum ya dari Dompet Duafa itu sendiri, waktu itu kayak Mbak Birul diceritain gitu bahwa ketika kita dapat beasiswa etos itu benar-benar dananya diambil murni dari zakat. Artinya pendataan dan klasifikasi dan pengelolaan dana di Dompet Duafa itu benar-benar sedetil itu gitu, dan setanggung jawab itu gitu. Maksudnya kayak kita benar-benar dibikin kurikulum yang detail, dibina banget. Jadi kita trust banget. Maksudnya saya waktu itu sebagai penerima aja gitu ngerasa keren banget pengelolaannya gitu ya. Nah jadi buat masyarakat gitu ya yang ingin turut mendukung pendidikan terutama khusus masyarakat marginal seperti yang saya alami dulu gitu ya. Itu menurut saya Dompet Duafa ini sesuatu sarana yang emang benar-benar keren banget dalam mengelola dan udah terbukti ya. Maksudnya ini salah satu alumninya udah merasakan gitu ya. Udah merasakan banget betapa itu tuh sangat bermanfaat. Dan dari alumni-alumni yang alumni etos juga kita sekarang lihat ya, maksudnya banyak banget yang awalnya dari dididik oleh Dompet Duafa melalui program di LPI, terus salah satunya beasiswa di etos, itu kayak apa yang diberikan dulu itu buah manfaatnya itu terlalu berkepanjangan malahan ya. Nggak cuma berkepanjangan tapi terlalu berkepanjangan karena sampai orang-orang yang dilahirkan dari program ini itu benar-benar memberikan dampak yang besar lagi pada lingkungannya, sehingga mungkin teman-teman masyarakat tuh infaknya atau zakatnya sekian, tapi itu kayak jariahnya itu selama masih hidup ya kan, kalau orang itu masih hidup dia memberikan manfaat lagi. Jadi kayak sarang laba-laba gitu, jadi makin luas gitu. Jadi keren banget sih menurut saya ini, maksudnya Dompet Duafa keren banget. Terus buat teman-teman alumni juga, kita udah pernah ngerasain gimana dapat manfaat dari Dompet Duafa. Semoga kita bisa meluaskan manfaat itu bagi masyarakat di lingkungan kita dan turut berkontribusi juga untuk Dompet Duafa biar diluaskan lagi oleh Dompet Duafa manfaatnya. Ya, jadi pokoknya keren banget dah Dompet Duafa. Oke, siap Mbak Birul, aku juga sepakat sih terkait hal itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Birul sudah hadir membersamai saya begitu ya. Kita udah ngobrol panjang ya tentang perjalanan dan perjuangan Mbak Birul sebagai PM Ethos ID, kemudian sebagai mahasiswa, dan bagaimana kemudian kita melihat bahwasanya Dompet Duafa ini memang salah satu lembaga amil zakat yang punya program-program unggulan ya, pemberdayaan masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, oke sahabat pendidikan, itu tadi untuk episode kedua dari Edu Action Talk begitu ya. Saksikan episode lainnya karena di sini kita akan membahas pendidikan agar tidak menjadi wacana aja ya, tapi kita riasi dengan aksi nyata. Terima kasih, saya Safira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.